Tidak ada biaya operasional sebanyak 36 truk sampah di Kabupaten Jember tak beroperasi. Para sopir truk sengaja memarkirkan truk sampah di depan kantor Pemkab Jember dan depan pendopo Wahyawi Bawagraha. Sehingga para sopir tidak berangkat mengangkut sampah di seluruh kawasan kota Jember. Karena memang tidak ada anggaran untuk operasional pengangkutan sampah, khususnya uang BBM kendaraan dari Pemkab Jember. Arifin, salah satu sopir truk sampah, mengaku jika aktivitas pengangkutan sampah di wilayah Kencong, Tanggul, Bangsal tidak dilakukan, para sopir truk ini nantinya juga akan memarkirkan truk sampah di depan Pemkab jika tidak ada penjelasan dari pihak yang terkait. Kita kan kurang tahu. Nah, itu perintahnya kan tadi malam. Nah, suruh berangkat ke sini gitu aja, suruh parkir di Bank Pemda. Sendiri di Kencong biasanya di area mana aja, Pak? Nah, Kencong, Tanggul, Bangsal. Oh gitu. Nah, pulang antara gitu. Berarti mobilnya suruh parkir sini? Iya, gitu. Iya. Hingga siang, pihak Pemkab Jember belum memberikan keterangan para sopir truk sampah akhirnya meninggalkan truknya di depan kantor Pemkab Jember dan pendopo dan mereka memilih untuk pulang. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Dalam inspeksi mendadak yang dilakukan ke Dinas Lingkungan Hidup, Ketua Komisi C DPRD Jember David Handoko Seto mengatakan sangat ironis jika bahan bakar truk pengangkut sampah tidak dianggarkan secara baik oleh dinas terkait, karena sebenarnya anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Jember sangat besar. David mengetahui bahwa para sopir sampai patungan untuk membeli solar secara pribadi agar sampah di Jember tetap bisa diangkut. Oleh sebab itu, Komisi C ingin Pemkab Jember segera mengatasi masalah ini agar Jember tidak menjadi kota sampah. Akhirnya para driver ini nyarikan utangan, patungan dan sebagainya agar kendaraan ini sudah bisa jalan. Nah, kenapa hari ini sampai terjadi seperti itu? Mereka sudah tidak lagi mampu untuk mencari talangan ke depan. Ya, sehingga memang ini harus dibutuhkan kebijakan pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti ini. Prinsipnya untuk urusan pelayanan dasar ini tidak boleh berhenti. Ya, ini sudah sangat parah kalau sampai truk sampah ini berhenti. Satu hari ini ada sekitar 200 ton sampah yang harusnya diangkat. Sementara itu, Kabid Pengelolaan dan Kebersihan Sampah Andrian, pembelian bahan bakar memang molor sampai 2 bulan. Karena disebabkan oleh anggaran dari Pemkab Jember yang belum turun. Ia mengaku dalam beberapa bulan terakhir pengadaan BBM memang sering terlambat. Pihaknya belum bisa mengambil solusi karena belum ada kepastian anggaran. Memang sebelumnya itu sudah ditalangi dulu, jadi itu untuk membayar ya kebutuhan yang bulan Desember. Kemudian persoalan sekarang ini untuk yang nanti. Nah, pada bulan Januari ini, pada tahun 2021 ini kami masih belum mendapat kepastian terkait dengan adanya anggaran BBM atau tidak. Sehingga kawan-kawan dan juga kami juga masih belum berani melakukan langkah-langkah terkait dengan penyediaan. Parahnya selama ini para sopir juga terpaksa menanggung perawatan truk dengan biaya pribadi seperti ganti ban dan on-the-deal lainnya. Karena jika melakukan pengajuan ke dinas, maka pencairan akan memakan waktu lama sehingga truk justru tidak bisa beroperasi. Pak, karena sudah ngutang-ngutang itu mas, kalau ngutang sama tetangga kan tidak enak. Itu yang kantor itu mulai dapat tahun 2017 sampai detik ini tidak dapat ban. 2017 sampai sekarang ini? Iya. Berapa tuh? Selama mengoperasikan kantor itu. Mulai tahun 2017? Ya. Berapa unit yang nggak ada bannya? Kalau tidak keliru 10 unit? Iya. Berapa tuh harga bannya? Ya itu belikan isi lah mas. Tapi sempat diusulkan nggak? Tidak beli asli. Ya diusulkan, tapi bilangnya nggak ada anggaran. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Salah satunya seperti yang terlihat di tempat pembuangan sampah akhir Kecamatan Kaliwates di Jalan Imam Boncol, Kecamatan Kaliwates ini. Tumpukan sampah rumah tangga terlihat menggunung karena dalam 2 hari terakhir tidak diangkut petugas.
Tak hanya terlihat kumuh dan kotor, bau tak sedap juga mulai mengganggu warga sekitar dan pengguna jalan yang melintas di Jalan Imam Bonjol. Warga sekitar berharap sampah yang telah menumpuk ini segera diangkut oleh petugas, karena sudah sangat mengganggu dan menyebabkan pencemaran udara, utamanya bagi warga yang melintas. Apalagi cuaca yang kini hampir setiap hari hujan, bila tidak cepat ditangani, sampah bisa meluber hingga ke jalan raya. Berapa hari, Pak? 2 hari ini kayak. 2 hari ini, Pak. Ini gimana, Pak? Sampah kalau nggak diangkut ini menyengat nggak baunya nih? Ya lumayan. Gitu ya. Ini kebanyakan sampah apa Mas kalau gini Pak? Campur Rumah tangga ya? rumah tangga sama kasar kadang ada sini juga. Kalau biasanya tiap hari pasti diambil ya? Ambil biasa. Gimana nggak tahu ya. Oh iya. Terus harapannya Bapak sebagai masyarakat apa ini, Pak? Ya semoga lancar aja. Diangkut lagi ya? Iya, diangkut lagi secara lancar lagi Pak. Baunya menyengat sekali, Pak. Iya. Diberitakan sebelumnya petugas angkut sampah seluruh Kabupaten Jember mogok kerja karena tersendatnya uang BBM kendaraan operasional. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Pemandangan yang sangat ironis terlihat di jalan raya tingkat Kabupaten Jember yang ada di Desa Tegalsari, Kecamatan Ambulu. Terlihat tumpukan sampah berserakan hingga ke badan jalan. Kini tumpukan sampah tersebut mulai menimbulkan bau busuk yang sangat menyengat yang dirasakan oleh pengguna jalan maupun warga sekitar. Penumpukan sampah ini terjadi karena petugas angkut sampah di seluruh Kabupaten Jember mogok kerja karena tersendatnya uang BBM kendaraan operasional. Sementara itu menumpuknya sampah ini sangat disayangkan oleh para aktivis lingkungan karena selain menimbulkan bau busuk, penumpukan sampah ini sangat mengganggu para pengguna jalan, khususnya para wisatawan yang hendak menuju tempat wisata di pantai selatan. Ada sekarang ini yang di belakang itu menumpuk sampah yang mengakibatkan bau, kurang sedap, pemandangan juga kurang bagus. Ini akan mengganggu dunia pariwisata yang ada di Ambulu. Kebetulan jalur satu-satunya untuk ke wisata Watulo dan Papuma adalah melewati jalan ini. Itu akan menimbulkan kesan yang kurang baik terhadap masyarakat luar Ambulu yang datang ke Ambulu untuk berpariwisata. Dari Ambulu, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Beberapa waktu lalu, ketenangan sebagian warga Desa Paseban, Kecamatan Kencong kembali terusik dengan adanya rencana dibukanya lokasi tambang pasir besi di perairan Laut Selatan kawasan pesisir Pantai Paseban. Mereka beramai-ramai mendatangi pantai yang akan dijadikan sebagai lokasi tambang pasir besi. Bahkan, bangunan semi permanen yang diduga akan dijadikan posko keamanan dipindah ke kantor desa setempat sebagai bentuk penolakan. Terkait peristiwa ini, PT Aktika Dwi Sejahtera AGS selaku perusahaan pemegang izin usaha pertambangan operasi produksi komoditas mineral logam atau pasir besi di kawasan Pantai Paseban akhirnya angkat bicara. Melalui Direktur Utamanya Wardiono, PT Aktika Dwi Sejahtera memaklumi penolakan tambang pasir besi di Pantai Paseban karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang aktivitas eksploitasi tambang pasir besi dan proses reklamasi dari aspek geografis. Salah satunya yang telah menjadi perencanaan adalah pembangunan dermaga samudera. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku itu kita tidak ada masalah. Semuanya adalah legal dan resmi. Baik itu mulai dari pengurusan dulu di tingkat kabupaten, sekarang ditarik ke pusat dan itu semua masih berlaku sampai dengan tanggal 27 Desember tahun 2023. Mulai dari AMDAL, IUP dan sebagainya itu semuanya, bahkan sertifikat clean and clear-nya juga, izin ekspornya juga sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Pak, kenapa tidak langsung direalisasi, Pak? Ada ganjalan apa jadinya? Kita mengikuti perkembangan di lapangan bahwa kondisi masyarakat sebagian kecil itu masih, saya anggap mungkin masih belum paham tentang kegiatan penambangan pasir besi. Sehingga kita menunggu proses lanjut daripada sosialisasi, mudah-mudahan tidak lama masyarakat akan paham, dan disitulah yang kita harapkan masyarakat betul-betul paham tentang proses penambangan pasir besi yang sudah diatur oleh ketentuan pemerintah. Setelah melakukan penambangan harus dilakukan reklamasi.
Meski belum melakukan eksploitasi, penambangan PT Aktika Dwi Sejahtera masih tetap sebagai pemegang izin usaha pertambangan operasi produksi komoditas mineral atau pasir besi di kawasan Pantai Paseban. Hal ini sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Jember. Dari Jember, Yudisadi Jember 1 TV melaporkan. SD-nya, nama SD-nya mana, Pak? Kaum guru di Jember mulai dari GTT, golongan K2, bahkan ASN mengaku resah karena di bulan Januari ini tidak menerima gaji. Hal tersebut disebabkan oleh surat penugasan atau SP dan juga surat perjanjian melaksanakan pekerjaan dari Bupati Jember Faida sudah habis masa berlakunya sejak bulan Desember 2020. Ilham Wahyudi selaku Ketua Badan Khusus Forum PGRI Jawa Timur mengaku banyak menerima pengaduan dari para tenaga pengajar. Timur sebagai Ketua Badan Khusus Forum Honorer PGRI Jawa Timur menganggap ini adalah hal keadaan yang sangat serius sekali karena banyak teman-teman yang susah hidupnya, Mas. Kalau tidak gajian bulan Januari ini gimana untuk memberi nafkah kepada keluarganya. Jadi saya meminta kepada Pemkab Jember untuk menindaklanjuti hal ini. Jadi tidak hanya GT-PTT sebenarnya, tetapi teman-teman yang lulus ASN P3K tahap 1 pun juga sampai saat ini SK-nya, kontraknya di Kabupaten Jember itu juga berakhir sama tanggal 31 Desember. Jadi sebanyak 900 lebih baik dari pendidikan, kesehatan dan pertanian bulan Januari belum mendapatkan gaji. Selain gaji yang telat, nilainya pun masih jauh di bawah upah kuli bangunan ataupun pembantu rumah tangga. Saya K2 sudah mengabdi itu insya Allah sekitar ada 18-19 tahun. Dan ini yang gaji diterima sesuai SP Bupati itu 1.100.000. 1.100.000. Pak, dengan nilai yang diterima seperti itu, kira-kira bagi guru layak nggak, Pak? Kalau saya sendiri sebagai guru ya alhamdulillah saja, bersyukur saja, itu sudah pemberian Allah, itu aja sudah. Dibanding honor-honor pembantu rumah tangga dan kuli bangunan ini gimana? Ya kalau kita dibanding sama guru honor dan guru dengan pembantu dan kuli bangunan, kita memang kalah walaupun kita guru. Mereka berharap pemerintah harus memperhatikan nasib para guru agar bisa mencukupi kebutuhan nafkah untuk anak dan istri. Saya pada Bupati baru mohon diperhatikan gaji buat GTT yang lebih layak aja. Selama ini gimana untuk nilai gaji yang diterimanya? Nilai yang sekarang belum layak sekali, Pak. Sampai berapa, Mas? Ada paling minim itu pengabdian 3 tahun cuma 500, Pak. 500 lebih. Yang 10 tahun ke atas cuma 1 juta. Tapi gaji itu tidak tepat waktu. Ada yang 2 bulan, 3 bulan baru digaji. Dari Jember, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Mimin, 72 tahun, warga Karangpring, Sukorambi, ditangkap aparat Polsek Sukorambi di rumahnya usai membacok leher Sutikno, 50 tahun, tetangganya sendiri. Tanpa perlawanan, tersangka digelandang ke Mapolsek Sukorambi untuk diperiksa lebih lanjut. Kenapa kok dicocok? Wah, saya lupa, tidak terasa gitu. Kenapa, masalah apa? Ya, masalahnya tanah ya bangkitan itu, batasnya punya saya sendiri itu. Kenapa diapain? Dimauin dia ke tanah di atas gitu. Batasnya kan tabun. Nah, saya kasih batas di bawah tabun itu. Soalnya yang dulu itu pohon pisang-pisang punya Tikno ini dibuang ke punya saya gitu. Dibagi batas sama saya. Tidak dikembalikan lagi pohon-pohon yang sudah dipotong itu. Soalnya sekarang musim hujan, kalau ditutup jalan air itu kan nanti kebanjiran masuk ke dalam rumah saya, airnya itu, gak ada jalannya, kan gitu. Terus kenapa kok saman pacok? Itu ya saya lupa.
Itu bawa dari rumah atau ngambil dari Bukan, rumah? saya mau memperbaiki air punya saya sendiri dari sumber itu. Maka masuk ke tanahnya itu di pinggir batas sama saya itu kelihatan bakit-bakit yang ditanam itu sudah dicabuti. Gitu. Udah lama Pak musuhan sama dia? Hah? Musuhan, tengkar udah lama? Iya. Udah lama? Kira-kira Tak nyapa? ada 20 harian itu lah. Yang ditanam itu, batasnya itu. Sebelumnya ada masalah? Enggak. Ya cuma gitu ini. Kronologis kejadian bermula ketika tersangka mendapati korban mencabuti tanaman di batas tanah milik mereka berdua. Mengetahui kejadian tersebut, tersangka mengamuk hingga adu mulut dengan korban. Karena kalah tenaga, tersangka menyabetkan celuritnya ke leher korban. Korban pun lari untuk menyelamatkan diri. Korban kemudian meminta tolong kepada warga sekitar sehingga warga kemudian melarikan korban ke puskesmas. Selanjutnya, kejadian tersebut dilaporkan polisi. Gara-gara tanah itu Pak, perbatasan itu bengket itu Akhirnya jatuh ke pekarangannya sampean. Iya, dan ngelewatin dari haknya saya itu. Diomongin diam-diam dia masih tetap tidak mau. Pak, setelah dibaca Bapak kemana tadi? Pak Tekno. Setelah dibaca Pak Nimin, Pak Tekno larinya kemana tadi? Apanya? Larinya kemana Pak? Larinya saya langsung lari ke di timurnya Pak Omar itu, saya langsung lari ke selatan, ke timur, langsung ke utara. Lewat langsung sawah, ke Pak? rumahnya saudara. Lewat sawah Pak ya? Iya, lewat sawah itu. Terus saya kan dikejar sama Pak Omar, saya lari. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan sebilah celurit. Tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang percobaan pembunuhan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Jadi gini, yang punya korban ini dianggap oleh tersangka bahwa Pak Sutikno itu menaruh kotoran di lahannya dia dan menganggap tanah perbatasannya itu miliknya korban, sehingga korban hanya merasa emosi tanpa pikir panjang langsung melakukan pembacokan di leher. Jadi gini, memang sebelumnya memang ada masalah kurang lebih 20 hari yang lalu, masalah perbatasan tanah. Sedangkan si korban ini mengklaim bahwa tanahnya itu batasnya ini tidak cocok dengan tersangka yang atas nama Pak Nimin. Karena eker-ekeran dan Pak Nimin ini usianya jauh lebih tua, tanpa pikir panjang langsung membacokkan sabit ini, arit ini kepada leher korban Pak Sutikno. Motifnya hanya emosi aja, emosi sesaat. Jadi tidak ada motif lain, hanya emosi saja. Terus kondisi korban seperti apa nanti? Kondisi korban sekarang masih ngamar di puskesmas Sukorambi. Luka di mana? Lukanya di leher ini kurang lebih 2 cm, panjangnya 10 cm, menganga 2 cm. Untuk pasalnya yang saya gunakan 353. Zaman hukumannya di atas 5 tahun itu. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Hal ini disampaikan langsung oleh Kasipitsus Kejari Jember Setio Adi Wicaksono. Keduanya dinilai bertanggung jawab penuh mangkraknya proyek revitalisasi Pasar Manggisan bernilai miliaran rupiah tersebut. PT Dita Putri Waranawa sendiri merupakan perusahaan pemegang tender revitalisasi Pasar Manggisan. Berdasarkan hasil ekspos gelar perkara kemarin hari Rabu tanggal 6 Januari 2021, kami tim penyidik berkesimpulan menetapkan Agus Salim selaku Direktur PT Dita Putri Waranawa dan Hadi Sakti selaku Kuasa Direktur PT Dita Putri Waranawa sebagai tersangka dalam proyek dalam kasus pengembangan tindak pidana korupsi pekerjaan konstruksi Pasar Manggisan tahun anggaran 2018 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember. Jika memang
kedua tersangka tersebut tidak kooperatif atau tidak hadir juga dengan alasan yang cukup, alasan yang patut, maka kami Kejaksaan Negeri Jember akan melakukan tindakan upaya hukum lainnya. Pasal yang disangkakan kepada Agus Salim dan Hadi Sakti terancam yakni pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor Nomor 31 Tahun 1999 junto pasal 55 dengan ancaman hukuman 4 hingga 20 tahun penjara. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Petugas Tipikor Polres Jember melakukan gelar perkara persoalan dana rehab Pasar Balung Kulon, Kecamatan Balung. Gelar perkara ini juga dihadiri oleh Disperindak Kabupaten Jember, kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas. Revitalisasi Pasar Balung Kulon ini menghabiskan miliaran rupiah dana APBD Kabupaten Jember. Namun petugas masih enggan memberikan keterangan lebih detail karena masih fokus mengumpulkan alat bukti. Dari Balung, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Berikut merupakan kondisi Jalan Raya Rambi Puji yang ada di Kecamatan Balung. Sering tergenang air setinggi kurang lebih 40 cm saat hujan. Air yang menggenangi jalan tersebut berasal dari luapan saluran drainase yang ada di ruang terbuka hijau atau RTH. Akibat banjir luapan tersebut arus lalu lintas terganggu dan juga banyak kendaraan yang mogok. Menurut warga, banjir luapan dari saluran drainase ini kerap terjadi jika turun hujan. Hal tersebut dikarenakan saluran drainase terlalu banyak sampah. Banyak seko sawah ini nah. Saluran iki. Iya, saluran iki. Setiap hujan mesti seperti ini. Oh, mesti mambungi motor macet akeh, nak motor macet iki mambungi. Ya akan aku. Ini nggak bisa menampung tuh. Iya. Anu selokan ini. Iya, akhirnya nek ronone mlaku yo ndak akhirnya ngarep iki kono. Ini sampai menggenangi apa jalan nih? Iya, jalan iki sing saken. Nek buru iki lho saken aku maksudnya. Dari Balung, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Kecelakaan maut yang terjadi di Dusun Tayeng, Desa Rowo Tengah, Kabupaten Jember, tepatnya di jalur nasional Jember-Surabaya ini, melibatkan kendaraan roda 2 dan sebuah truk tangki kosong. Kejadian ini bermula ketika sebuah kendaraan bermotor jenis Honda Vario dengan nomor polisi P6551LY dikendarai oleh Hermanto, 55 tahun, warga Desa Semboro, yang berboncengan dengan anaknya Lulu Sriwati, 24 tahun, serta cucunya AN, 3 tahun. Sesampai di TKP, korban terjerembab akibat lubang jalan yang cukup lebar dan cukup dalam, sehingga mereka terpelanting ke kanan. Di saat yang bersamaan muncul sebuah truk tronton dengan nomor polisi N8988US dari arah barat yang dikendarai oleh Anas, 46 tahun, warga Pasuruan. Karena dekatnya jarak, kecelakaan tak dapat dihindarkan. Ketiga korban langsung meninggal dunia di TKP. Warga yang geram akibat seringnya kecelakaan maut di jalan berlubang langsung menutup lubang jalan menggunakan ranting kayu. Dan praktis jalur nasional Jember-Surabaya hanya menggunakan satu jalur dengan sistem buka tutup yang dijaga secara swadaya oleh warga. Masalah ini bolongan sing paling jero pisan. Masalah dilak-dilo apa ngenek ngono, Pak. Tutup pisan pindho. Ene ping 15 ene panjenengan pisan, Pak. Lah mau sih ceritane piye lek ceritane ngono? Ceritane teko etan motor tangki teko kulon, Pak. Ya terus langsung tiba nganan langsung ditampani sampai toko perbatasan ya, Pak. Tampani truk. Piro sing mati lek? Telu Pak, be anake, Pak. Jadi warga inisiatif nutup dalan iki. Ben ngerti ben ndang dibenani ngono, Pak. Karepe warga kene panjene, Pak. Ben gak enek korban. Ben gak enek korban maneh, Pak. Polisi segera membawa barang bukti motor dan helm korban ke Polsek Sumber Baru. Sementara untuk menghindari amukan massa, sopir truk tronton langsung mengamankan diri ke Mapolsek Tanggul. Kecelakaan ini kini ditangani oleh unit laka lantas Polres Jember. Kami mengadakan olah TKP awal, kemudian mengamankan barang bukti yang ada di lokasi, baik itu R2 maupun R4. Kemudian kami menolong
korban lanjut dibawa ke PKM Tanggul guna visum et repertum karena sudah dalam keadaan MD. Dan melaporkan ke unit Laka Lantas Polres Jember untuk tindak lanjut selanjutnya. Untuk truk sendiri ada di mana? Truk kebetulan untuk menghindari terjadinya massa oleh warga disarankan untuk melapor ke Polsek Tanggul, dan saat ini truk tonton tangki ini ada di Polsek Tanggul. Warga berharap pemerintah lebih serius merawat infrastruktur jalan di Kabupaten Jember agar korban jiwa tidak semakin berjatuhan. Dari Sumber Baru, Sugito Jember 1 TV melaporkan.